Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Tadi sudah belajar di kelas online bersama Ibu Nanda. Selanjutnya pada segmen ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi bersama Ibu Marlinda dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Untuk materi kita ini sudah terbit di Harian Sumatera Express tanggal 10 November 2020. Ananda semua, apabila nanti ada yang mau bertanya, silakan di 0711 380022. Yuk kita bahas materi, siapkan alat tulisnya. Materi kita hari ini Ananda yang akan kita pelajari adalah materi tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan atau investasi. Kita akan bahas terlebih dahulu materi tentang fungsi konsumsi. Apa itu fungsi konsumsi? Konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Di mana bentuk persamaannya adalah C sama dengan A plus BY. Untuk menentukan fungsi konsumsi, kita dapat cari dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu C min C1 per C2 min C1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Atau kita bisa menentukan nilai A dan B, di mana nilai B itu adalah B sama dengan perubahan konsumsi atau delta C per delta Y atau perubahan pendapatan. Kemudian untuk nilai A itu diperoleh dari APC dikurang B dikali dengan Y1 atau pendapatan awal. APC kita harus cari terlebih dahulu, di mana APC diperoleh dari C1 dibagi dengan Y1. Nah, di sini kita harus mengetahui apa itu C. C ini adalah tingkat konsumsi, sedangkan A adalah konsumsi rumah tangga. Ini secara nasional pada saat pendapatan nasional sama dengan 0. Dan nilai B itu adalah kecondongan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Setelah fungsi konsumsi, maka kita akan bahas juga fungsi tabungan atau investasi. Kalau untuk di fungsi tabungan, ini adalah biasanya digunakan oleh rumah tangga konsumen, sedangkan investasi itu digunakan oleh rumah tangga produsen. Nah, fungsi tabungan ini adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga atau bisa juga di sini investasi yang dilakukan oleh produsen ini dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Di mana bentuk persamaannya adalah S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y. Untuk menentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, ini rumusnya sama, yaitu S min S1 per S2 min S1 sama dengan Y min Y1 dibagi dengan Y2 dikurang Y1, di mana S adalah besarnya tabungan atau save. Kemudian A itu adalah konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan 0. Dan 1 dikurang B itu adalah marginal propensity to save atau MPS. Dan Y adalah pendapatan nasional. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan antara pendapatan, tabungan, dan investasi. Di mana nanti ya rumus Y itu sama dengan C ditambah S. Atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Atau bisa juga pendapatan atau Y sama dengan konsumsi ditambah investasi.
Setelah itu kita juga akan membahas tentang break even point atau BEP atau break even income atau B. Ini adalah tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan dengan besarnya pengeluaran atau konsumsi itu bisa dirumuskan Y sama dengan C atau S sama dengan 0. Artinya BEP atau B itu akan muncul apabila semua pendapatan kita keluarkan untuk konsumsi. Sehingga di sini tidak ada yang namanya tabungan atau saving. Contoh soal yang pertama. Fungsi konsumsi masyarakat ini sebesar dengan persamaan C sama dengan 150 miliar ditambah dengan 0,7 Y. Nah, di sini bila pendapatan nasional itu sebesar 8.000 miliar, maka berapa jumlah tabungan masyarakat? A, di sini ada 2.750 miliar, yang B itu adalah 5.750 miliar, C 2.250 miliar, dan D 5.250 miliar, dan E 2.520 miliar. Maka kita akan bahas. Pembahasannya di sini kita ketahui bahwa fungsi konsumsi itu adalah 150 miliar plus 0,7 Y. Nah, jika Y atau pendapatan sebesar 8.000 miliar, maka berapa besar tabungan atau S-nya? Maka di sini kita akan masukkan nilai Y itu ke dalam fungsi konsumsinya. Maka di sini C sama dengan 150 miliar ditambah dengan 0,7 dikali dengan 8 miliar, maka didapat 0,7 dikali 8 miliar itu adalah 5.600 miliar. Kita tambah dengan 150 miliar, maka diperolehlah konsumsinya sebesar 5.750 miliar. Nah, itu baru ketemu C-nya, karena yang di sini adalah yang diminta adalah S. Maka berapa nilai S? S itu adalah Y dikurang C atau tabungan itu adalah pendapatan dikurang dengan pengeluaran atau konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini tadi pendapatan yang diterima pendapatan nasional yang diterima masyarakat adalah 8.000 miliar, sedangkan pengeluarannya adalah 5.750 miliar, maka berarti tabungannya sebesar 2.250 miliar. Maka pada soal nomor 1 jawabannya adalah C. Sampai di sini ya, mungkin anak Anda sudah mengerti pelajaran kita pada materi ini adalah materi di kelas 10 ya. Baiklah, kita akan lanjut pada soal nomor 2. Di sini diketahui bila perubahan investasi ini adalah delta I itu sebesar 90 juta dan MPC marginal propensity to consume atau hasrat mengkonsumsi marginal itu sebesar 0,7. Maka besar perubahan pendapatannya ya atau delta Y adalah apakah A 100 juta, apakah B 300 juta, C 400 juta, D 500 juta atau E 500 juta. Maka pembahasannya di sini rumus delta Y itu adalah delta I itu dibagi dengan 1 dikurang MPC. Maka delta Y sama dengan atau perubahan pendapatan itu sama dengan 90 juta tadi dibagi dengan 1 dikurang dengan MPC tadi 0,7, maka didapatlah 90 juta itu dibagi dengan 0,3, maka kita dapat 300 juta. Maka berarti di sini jawabannya perubahan pendapatan adalah 300 juta. Kita akan lanjut pada soal ketiga. Pada soal ketiga, di sini diketahui fungsi konsumsi itu sama dengan 5 juta
ditambah dengan 0,75Y. Apabila saat diadakan penambahan investasi sebesar Rp700.000, maka pendapatan akan bertambah berapa? Jadi yang ditanya adalah berapa delta Y-nya atau berapa pendapatannya yang akan bertambah. Nah, di sini pembahasannya delta Y itu sama dengan delta I per 1 dikurang MPC. Maka berarti delta Y sama dengan 700.000 dibagi dengan 1 dikurang dengan 0,75. Maka berarti 700.000 dibagi 0,75, maka didapatlah perubahan pendapatannya atau pendapatannya bertambah itu sebesar Rp2.800.000. Maka jawabannya adalah D. Nah, bagaimana Ananda semua? Apakah sudah mulai memahami materi ini? Baiklah, Ibu akan lanjutkan pada soal keempat. Diketahui di sini MPC sebesar 0,8. Nah, di sini apa artinya 0,8 apabila nilai MPC-nya 0,8? Apakah A, setiap pendapatan 100 akan menyebabkan konsumsinya Rp0,8, atau apakah B, setiap pendapatan itu 100 akan menyebabkan konsumsi sebesar 80, atau apakah C, setiap pendapatan 1 akan menyebabkan konsumsi 0,8, atau D, setiap tambahan konsumsi 1 akan menyebabkan tambahan pendapatan 0,8, ataukah E, setiap tambahan pendapatan 100 akan menyebabkan tambahan konsumsi 80. Nanti kita akan bahas ya Ananda semua setelah iklan-iklan berikut ini, tetap di kelas online. Terima kasih Ananda semua, masih di kelas online bersama Ibu Linda. Bagi Ananda semua yang ingin bertanya, silakan ditunggu di 0711380022. Kita akan melanjutkan materi kita pembahasan soal nomor 4. Baiklah Ananda, bersiap-siap untuk soal berikut. Tadi kita sudah bahas pada soal nomor 4. Di sini tadi ya, bagaimana kalau MPC-nya sebesar 0,8? Apa arti dari 0,8? Maka kita akan bahas terlebih dahulu. Nah, di sini MPC itu rumusnya adalah delta C per delta Y. Delta C berarti perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Berarti ya, delta C itu sama dengan delta Y dikali MPC. Nah, bila setiap penambahan pendapatan, misal kita hitung itu adalah 100, maka berarti delta C itu sama dengan 100 dikali 0,8, maka hasilnya adalah 80. Maka ini maksudnya berarti setiap adanya penambahan pendapatan itu atau perubahan pendapatan sebesar Rp100, maka berarti akan menyebabkan perubahan konsumsi atau bertambahnya konsumsi sebesar 80. Maka berarti jawabnya adalah B. Kita akan bahas soal selanjutnya. Nah, di sini diketahui fungsi tabungan atau S itu adalah min 75 triliun ditambah dengan 0,25Y. Jika investasi agregat sebesar 150 triliun, maka yang ditanya adalah besar pendapatan nasional keseimbangan. Nah, di sini berarti ya, untuk keseimbangan maka berarti di sini S sama dengan I. Maksudnya apa? Saving itu sama saja dengan investasi. Maka pada saat nilai S kita ganti dengan min 75
triliun ditambah 0,25Y nilainya sama dengan 150 triliun. Maka berarti kita akan menentukan berapa nilai Y atau pendapatannya. Maka di sini 0,25Y sama dengan 150 triliun ditambah dengan 75 triliun. Maka berarti 0,25Y itu sama dengan 225 triliun. Maka berarti Y sama dengan 225 triliun dibagi dengan 0,25. Maka jawabannya adalah 900 triliun. Maka berarti terjadilah keseimbangan. Ini besar pendapatan nasional pada saat terjadinya keseimbangan itu sebesar 900 triliun. Maka berarti jawabannya adalah D. Kita akan bahas soal yang ke-6. Nah, di sini ditanya, besar konsumsi pada saat pendapatan nol atau tidak mempunyai pendapatan disebut apa? Apakah average propensity to consume, atau propensity to consume, ataukah consumption expenditure, atau marginal to consume, atau autonomous to consume? Maka jawabannya adalah kita ketahui konsumsi otonom atau nilai A. Nah, konsumsi otonom itu adalah konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional itu 0 atau Y sama dengan 0. Maka berarti jawabannya adalah autonomous consumption atau konsumsi otonom. Berikutnya yang akan kita bahas adalah soal nomor 7. Tambahan tabungan dibagi dengan tambahan pendapatan. Jadi apabila nih tabungannya bertambah, kemudian dibagi dengan tambahan pendapatan, maka akan disebut apa? Ya. Maka di sini tambahan tabungan itu adalah delta S ya. Tambahan pendapatan di delta Y. Maka apabila delta S dibagi dengan delta Y, kita sebut dengan MPS. Apa itu MPS? MPS itu adalah marginal propensity to saving. Maka jawabannya adalah D. Oke. Soal berikutnya nomor 8. Di sini Andi memiliki pendapatan 1 juta rupiah. Maka Andi dapat menabung 100.000. Dan pada saat Andi pendapatannya naik menjadi 1.500.000, maka ia dapat menabung 400.000. Dari data tersebut, bagaimana bentuk fungsi konsumsinya? Apakah A, C sama dengan 200.000 ditambah 0,5Y, apakah B, C sama dengan 400.000 ditambah 0,8Y, atau apakah C 300.000 ditambah 0,5Y, ataukah D, C sama dengan 500.000 ditambah 0,4Y, atau E, C sama dengan 400.000 ditambah dengan 0,4Y. Bagaimana Anda semua? Apakah bisa menjawabnya? Ibu yakin pasti bisa ya dengan penjelasan kita sebelumnya. Baiklah, bagaimana pembahasannya? Nih, kita akan bahas data yang diketahui tadi itu pada saat pendapatan 1 juta. Pendapatan Andi 1 juta itu kita sebut dengan Y1. Dan pada saat pendapatan Andi 1 juta, dia mampu menabung 100.000. Maka itu adalah S1. Dan pada saat pendapatannya adalah Y2 naik menjadi 1.500.000, ternyata savingnya dia mampu menabung itu 400.000 rupiah. Nah, di sini yang ditanya adalah fungsi konsumsi. Untuk fungsi konsumsi, itu bentuk umumnya adalah C sama dengan A ditambah B kali Y. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu ya, karena bentuk persamaan C plus A ditambah B
dikali Y itu bisa kita peroleh dari rumus C min C1 dibagi dengan C2 dikurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi dengan Y2 dikurang Y1. Biasanya kita gunakan perkalian silang. Nah, di sini kita harus menentukan dulu C-nya. Maka pada saat C1 itu adalah Y1 dikurang S1, maka berarti C1-nya adalah Rp900.000. Kemudian C2-nya itu adalah pada saat Y2 dikurang S1 yaitu 1.100.000. Nah, maka kita masukkan ya ke dalam rumus tadi. Maka diperolehlah C dikurang 900.000 itu dibagi dengan 1.100.000 dikurang 900.000. Kemudian Y dikurang Y1 itu 1 juta. Itu dibagi dengan 1.500.000 dikurang 1 juta. Maka berarti C dikurang 900 dibagi dengan 200 itu sama dengan Y dikurang 1 juta per 500. Maka berarti setelah kita hitung diperolehlah C sama dengan 250 miliar ditambah dengan 200.000 Y dibagi dengan 500. Maka diperolehlah pendapatannya adalah 500.000 C. Ini fungsinya C sama dengan 500.000 ditambah 0,4 Y. Atau kita bisa menentukan dengan rumus menghitung B dan menghitung nilai A. Maka di sini ya kalau mencari menghitung B maka berarti C2 dikurang C1 dibagi dengan Y2 dikurang Y1 maka diperolehlah hasilnya adalah 0,4. Kemudian untuk menentukan nilai A maka kita harus tahu dulu ya nilai APC-nya. APC itu rumusnya C1 dibagi Y1. Maka 900.000 dikurang 1 juta maka didapatlah 0,9. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus A. Nah, di mana rumus A itu sama dengan APC dikurang B dikali dengan Y1. Maka berarti 0,9 dikurang 0,4 dikali 1 juta. Maka diperolehlah 0,5 dikali dengan 1 juta maka 500.000. Maka fungsinya ini sama seperti yang rumus pertama. C sama dengan 500.000 plus 0,4 Y. Baiklah Ananda semua, terima kasih sudah mengikuti kelas online. Tadi telah kita belajar ekonomi, yaitu materi tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan atau investasi. Ya, nanti kita akan kembali lagi pada hari Kamis pada pembelajaran online yang berikutnya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya?